Ya, sahabat pekerja, kita kembali lagi dengan tokoh luar biasa yang inspirasi kita perjalanan beliau dari kecil, dari Pekanbaru, lalu ke Jogja, dari Jogja ke Amerika, dan hari ini beliau dikenal sebagai seorang peneliti. Peneliti apa? Nah, kita akan bincang-bincang. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana relevansinya ketika negara tidak efisien dalam dikelola, itu akan berdampak kepada rakyatnya. Dan kita sebagai pekerja salah satunya adalah akan berdampak pada kebutuhan hidup kita. Jadi kalau barang-barang jadi mahal, otomatis ya ini akan berdampak secara kantong kita. Ini Bang Ardi, ini kan menarik ya. Jadi tadi kan kita sudah sempat jalan-jalan ke Amerika ya, sempat 1 bulan Abang di sana gitu kan. Lalu sekarang ini apa sih Bang yang Abang lakukan dengan organisasi yang kan berbeda lagi nih kan? Ya, Tadi kan kalau saya di utara. Ya saya tuh sekarang sudah ya lebih banyak menekuni kebijakan publik ya dan politik lah. Jadi mungkin lebih tepatnya analis kebijakan. Analis kebijakan Publik dan analis ekonomi politik gitu ya. Dan ya setelah saya sekian lama di Polsek Hutan, ya saya gabung sama teman saya di Mana Informasi. Ya bekerja sebagai apa namanya analis untuk kebijakan publik untuk kepentingan komunikasi publiknya. Nah lebih banyak sih yang saya sorotin ya kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi, APBN, ya, dan kebijakan ekonomi lainnya. apa sih Bang relevansi APBN kita dengan kondisi karyawan atau pekerja hari ini? Apakah ada hubungan nggak itu? Sangat berhubungan. Gimana? Sangat berhubungan. Jadi tadi kan saya sempat jelasin yang soal tsunami tadi Iya, ya. iya. Nah, tsunami tadi itu harusnya pada tiap tahun anggaran itu kan sudah ada uang yang tersedia. Iya. Nah, uang yang tersedia ini itu kan harus dialokasikan. Salah satu alokasinya itu adalah untuk bayar utang. Iya. Bayar utang itu ada cicilan pokok dan cicilan bunga. Dan pembayaran bunga dan cicilan pokok. Jumlahnya itu sudah hampir 30% APBN kita. Nah, kalau tawaran tadi diterima, itu kan recovery Aceh nggak perlu nunggu. Iya. Iya. Kita langsung punya uang, Iya. ya kan? Ketika itu, maka harusnya uang yang dipakai untuk recovery Aceh ini itu kan bisa mempengaruhi wilayah sekitar Aceh. Wilayah sekitar Aceh itu apa? Ada Sumatera Utara, ada Sumatera Barat, ya. Nah, mempengaruhi bagaimana? Recovery Aceh kan butuh membangun kembali, ya. Di luar kebutuhan semen, kayu dan segala macam juga butuh tenaga kerja dan segala macam gitu ya. Terus juga suplai kebutuhan pokok gitu ya. Nah, itu kan bisa dialokasikan. Nah, karena tidak terjadi ya akhirnya recovery berlarut-larut kan. Meminta jadi persetujuan dari kreditor nih. Iya. Ada pinjaman. Ya, Sri Mulyani waktu itu justru melakukan perubahan. Jadi utang yang sudah ada tadinya buat proyek lain dinegosiasi ulang untuk membangun Aceh, recovery Aceh. Nah, padahal cara itu secara retorik terlihat mudah, udah ada uangnya. Tapi untuk bisa merealisasikan komitmen pinjaman ini itu panjang jalannya. Jadi mesti ada studinya, mesti ada letter of no objection segala. Sampai harus pakai konsultannya siapa, pakai ini ribet. Nah, ya itu yang terjadi. Nah, kalau APBN kita ini bisa dikelola dengan baik, artinya kita relatif tidak punya persoalan secara sosial ekonomi. Kenapa? APBN itu kan undang, tunduk pada konstitusi kan. Konstitusinya Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 bilang apa? Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya apa? Pendidikan gratis. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas perumahan. Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kira-kira APBN kita kan harusnya formasinya begitu. Betul. Ya. Formasinya begitu. Terus berarti gimana dong? Uangnya dibagi? Ya enggak. Bagaimana mendesain pembangunan, membuat accessibility masyarakat terhadap
pendidikan, kesehatan, perumahan, perumahan, jadi lebih mudah. Ya, lapangan pekerjaan, jadi lebih mudah. Nah, untuk itu bagaimana? Kan harusnya membangun kekuatan ekonomi lokal. Ya, jangan perkampungan penghasil padi terus dipaksa berubah menjadi perkampungan beton berisi perumahan. Ya kan? Si petani yang kehilangan lahan belum tentu dapat pekerjaan sebagai tukang untuk membangun rumahnya, ya kan? Nah, itu jadi repot gitu ya. Nah, dari mana uang yang diambilkan untuk hal-hal yang tadi kita sebutkan itu pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan umum, dan sampai penciptaan lapangan pekerjaan? Ya dari pajak. Nah, saya kan nggak bayar pajak. Iya, tidak semua warga negara Indonesia membayar pajak secara langsung, tapi komponen pajak itu ada hampir di semua transaksi kita. Ya, even kita beli air mineral, ada pajaknya. Ada komponen pajak pertambahan nilai di sana, ada komponen pajak penghasilan di sana, yang sudah dimasukkan. Ya, jadi harga-harga barang-barang, jadi kebijakan penerimaan pajak ini berpengaruh pada harga barang-barang. Ya, nah kalau kemudian pajaknya dinaikin, ya pajak penghasilan pajaknya dinaikin, ya artinya harga barang-barang dinaikin. Nah, alokasi untuk yang tadi tidak memadai, ya kan makin susah. Nah, ketidakpatuhan. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Pemerintah dalam menyusun APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar ini itu berimplikasi sekarang ini apa? Indonesia ini struktur masyarakatnya secara pendidikan ya itu lulusan SD SMP, ya kan? Nah, dari segi pekerjaan akhirnya kan ikut ya. Yang paling banyak kan di sektor informal. Lalu ya gimana? Lulusannya SD SMP, ya kan? Nah, karena pekerjaannya juga di informal dan sektor informal atau jadi buruh dan karyawan rendahan ya, OB dan seterusnya itu, ya kemampuan finansialnya rendah loh. Ya, tingkat kepemilikan rumahnya juga rendah loh. Rumahnya juga komersil kok, gitu ya. Kemampuan untuk mengakses kesehatan juga rendah. Loh, tapi kan sekarang ada BPJS. Justru dengan adanya BPJS semakin menegaskan hanya yang punya uang yang bisa mengakses pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena kalau nggak punya BPJS, kan tidak bayar iuran BPJS, kan tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, kan ada yang dapat dari subsidi, ya kartu Indonesia Sehat, ya kan yang dibayar oleh pemerintah. Oh iya, tapi kan hak kesehatan bukan hanya untuk mereka. Nggak disebut di Undang-Undang Dasar, ya setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nggak disebut hanya yang miskin saja yang harus disubsidikan, nggak disebut gitu. Kan setiap warga negara, mau yang punya duit, yang punya duit sama nggak? Artinya ini adalah pelayanan dasar yang harus dikelola oleh negara. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga dengan sekolah. Apakah semua orang bisa sekolah? Ya, jangan-jangan kecukupan sekolah, rasio guru dan segala macamnya jauh dari populasi kita. Nah, kalau yang lebih mendasar lagi, jangan-jangan desain pendidikannya nggak nyambung juga. Ya kan? Orientasi kependidikannya itu, kurikulumnya, ya, tujuan pendidikannya nggak nyambung juga dengan tantangannya. Nah, kita ini kan negara kepulauan, ya kan? Ekonominya kan berarti paling tidak harusnya kan efektifnya kan di region pulau itu, supaya dia nggak ongkosnya jadi mahal, nggak harus pakai kapal segala macam. Nah, harusnya di tiap pulau itu kan entitasnya ekonomi disiapkan, bukan hanya disiapkan secara ekonominya, tapi juga disiapkan secara sosial
kebutuhan sosialnya. Ya tadi itu sekolahnya, ya rumah sakitnya, perumahan segala macam. ya. Yang terjadi apa sekarang? Yang terjadi ya mau sekolah aja orang harus ke Jawa kok. Karena nggak merata ya. Iya nggak merata. Iya. Ya kan? Nah itu yang jadi soal. Kenapa? Karena APBN kita itu sekarang ya sudah banyak habis. Ya tadi yang pertama sekali itu kan udah di depan mata nih. Iya. Kewajiban yang harus ditunaikan adalah bayar utang yang terdiri dari cicilan pokok dan bunga. Ya kan? Nah, yang kedua biaya rutin gaji pegawai. Belum belanja rutin yang lainnya. Iya. Bayar listrik, ya kan? Jadi operasional aja. Operasional aja. Iya. Iya. Nah, yang terjadi sekarang pemerintah ini sudah kehilangan akal ya. Tidak bisa mengupayakan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik supaya ada ruang bagi kita untuk memperkuat perekonomian nasional kita. Nah, sekarang jadinya apa? Kita mengandalkan penciptaan lapangan kerja dari swasta, dan itu kita harus mengundang investor asing. Untuk mengundang investor asing kita mesti banyak merubah aturan yang memberikan kemudahan bagi mereka. Itulah ada omnibus law. Ya. Omnibus law itu. Ya, akhirnya lahan-lahan kita diakuisisi oleh mereka, dimanfaatkan oleh mereka. Nah, pemerintah lupa kalau perusahaan asing itu bikin pabrik di Indonesia, ya. Seperti kemarin di awal pandemi, ya, barangnya juga belum tentu untuk Indonesia kan. Betul. Nah, terus uangnya apa ada di Indonesia? Ya nggak juga. Yang terjadi itu adalah asing menguasai sumber daya alam kita nih. Mereka ekspor batu bara, minyak mentah. Ekspor itu kan pakai ada bank bank untuk transaksi. Uangnya itu nggak masuk ke Indonesia lagi. Batu baranya, minyak mentahnya itu dari Indonesia. Ya, buru-buru murahnya dari Indonesia. Dijual di harga pasar yang menguntungkan. Nah, hasil penjualannya itu ditaruh di luar negeri, tidak dibawa ke Indonesia. Makanya Bank Indonesia teriak-teriak, devisa hasil ekspor kita rendah. Karena sudah diambil, sudah dibawa lari. Tidak kembali ke Indonesia. Nah, terus apakah pabrik-pabrik yang lain tidak begitu? Ya begitu juga. Bahkan lebih parah lagi ketika kita awal-awal pandemi, masker yang diproduksi di Indonesia diekspor ke luar Indonesia pada saat tenaga kesehatan kita butuh masker. Ya, nah ini kan nggak dilihat oleh pemerintah itu. Nah, jadi makanya menurut saya implikasinya ini adalah bagaimana keberpihakan pemerintah. Ya, keberpihakan itu kan harusnya adalah kesungguhan menjalankan amanat konstitusi. Kalau ini jalan, harusnya kita sudah menjadi negara superpower hari ini dan sejahtera, rakyatnya sejahtera. Bang, kalau kita melihat kondisi hari ini kan semua terkena ya. Baik pengelolaan negara, terus seluruh sendi-sendi akibat COVID gitu. Tapi kan tetap harus ada optimisme, ya, optimisme untuk Indonesia lebih baik. Apa sih Bang? Apa harapan dari Bang Ardi untuk Indonesia? Apa mungkin mimpi Abang yang kalau misalkan nih Abang dikasih kesempatan jadi eksekutif misalkan, apa sih yang mau Abang ubah gitu? Jadi di tengah situasi seperti ini harusnya kita lebih merekatkan kedekatan sosial di lingkungan terdekat kita. Ya, baik secara fisik maupun secara kekerabatan. Ya, harus memperkuat itu. Nah, sebagai modal untuk kita mengatasi tekanan perekonomian yang masih sulit, yang sedang sulit ini. Nah, kemana? Saya sih berpikirnya nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Saat ini adalah momentum kita mengkonsolidasikan tadi ya kedekatan orang-orang terdekat kita, baik di lingkungan maupun secara kerabatan tadi itu, ya untuk memfokuskan pada urusan pangan kita. Ketahanan pangan ya? Ya. Ketahanan pangan ya. Ya. Kenapa? Karena lingkungan terdekat itu dan kekerabatan yang dekat itu kan sudah terbangun trust untuk membangun usaha bersama, memenuhi kebutuhan kita. Jadi bukan hanya konsumsi di situ, tapi juga produksi. Nah, sekarang banyak hal dimungkinkan. Ya, untuk bisa menghasilkan panen, orang harus punya tanah luas. Ada hidroponik,
ada teknik yang beragam untuk bisa menghasilkan pangan. Nah, bagaimana ini kemudian bisa diturun-turunkan lagi ya menjadi aktivitas ekonomi ya. Nah, pada prinsipnya ekonomi itu kan memenuhi kebutuhan ya. Keuntungan itu kan godaannya ya kan. Nah, jadi ya kita harus juga membangun ya kesadaran bersama, visi bersama ya. Aktivitas ekonomi kita dibangun dengan dasar apa, untuk tujuan apa. Nah, masyarakat punya celah untuk reclaiming, untuk mengambil kembali ya peran-peran mereka dengan solidaritas tadi itu ya. Lingkungan yang terdekat ya mencoba untuk membangun kekuatan ekonominya secara bertahap ya. Kalau memang nggak bisa untuk memproduksi ya nggak apa-apa, belanja barangnya dulu ya kan. Kalau dari satu RT gitu misalnya bisa didudukin bareng, nah kita tinggal nego lah sama warung, kerjasama sama warung di sekitar kita itu gimana caranya. Ini kita punya uang untuk beli beras ini, nah kan ini jualan warung juga apa bisa dikerjasamakan. Nah terus yang intinya bisa mendapatkan manfaat ya buat masyarakat. Nah kalau bisa menghasilkan lewat pot misalnya atau hidroponik tadi, itu juga lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa memproduksi sendiri sayuran misalnya, paling nggak kan pengeluaran untuk sayur udah nggak perlu lagi nih, tutupi lah. kita nggak perlu bayar untuk itu, ya kan? Nah uangnya bisa dipakai untuk apa? Jangan bisa dipakai buat modal, jualan sayur, ya kan? Nah upaya ini secara sendiri-sendiri kan sudah dikerjakan. Selama masa pandemi ini kita melihat kan banyak teman-teman kita punya usaha produktif, ya. Lalu siapa pembelinya? Teman-temannya juga, ya. Nah ini harusnya menginspirasi kita bahwa kita bisa bekerja sama, kita bisa membangun usaha bersama dengan kemauan yang sama juga, gitu ya. Nah, menurut saya sih sekarang ini saatnya kita masuk ke ruang yang bisa kita kendalikan, yaitu konsumsi kita. Ini kan kita tinggal milih, kita mau belanja di mana, kita mau beli apa, kan keputusannya ada di kita. Betul. Tidak ada yang bisa maksa harus beli makanan di franchise ternama, kan nggak ada. Itu kan kita yang putuskan. Tapi kita juga bisa putuskan. Ya saya akan beli ayam dari tetangga saya yang biasa ayam. Daripada saya harus beli ayam ke supermarket misalnya. Itu kan soal pilihan. Nah ini namanya politik, keputusan. Jadi politik bukan hanya sekedar soal besar, tapi menyangkut keputusan-keputusan dalam kehidupan keseharian kita itu adalah politik. Kita mau belanja ke siapa, berapa banyak, untuk berapa lama, itu adalah keputusan politik. Kita ingin bekerja sama dengan cara seperti apa, untuk tujuan apa, itu juga politik. Nah, sekarang kita menghadapi ancamannya adalah soal keberlanjutan soal pangan. Pangan kita impor ya, kalau bergantung pada impor terus ini berbahaya. Bisa saja importernya nggak mau lagi ngirim ke sini, negara-negara pengekspornya nggak mau ngirim ke Indonesia, lalu kita nggak punya apa-apa. Nah ini kita harus bisa atasi. Nah harapan saya usaha di sektor pangan ini bisa dikembangkan sebagai alternatif untuk kita rakyat Indonesia menciptakan sendiri lapangan peluang lapangan kerja buat kita, gitu ya. Dan itu bisa sustain dalam jangka panjang. Baik, sahabat pekerja, ini menarik. Jadi kalau semua orang itu terdampak secara personal, sebetulnya ini momentum kita untuk kembali jadi seorang yang komunal. Apa itu komunal? Kekerabatan. Bagaimana kekerabatan itu? Tadi Bang Adi sudah bilang, yang namanya politik itu bukan hal yang besar saja. Keputusan kita mau beli di mana, kapan, itu adalah politik. Jadi dimulai dari diri kita, keluarga kita, insya Allah kita akan bisa lebih baik lagi melewati pandemi ini. Insya Allah kita menuju kesejahteraan. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini, sahabat kerja, dan tetap selalu stay tune di channel YouTube OPEC, obrolan pekerja, bersama saya Ari Saputra. Terima kasih Bang Adi. Sama-sama. Nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi sembari tetap bagaimana berikhtiar untuk Indonesia lebih baik lagi.
berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja. Kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.